Acara ini dipersembahkan oleh puluhan bendera partai politik di area zona merah dan membahayakan pengendara ditertibkan Satpol PP Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ya, pemirsa, penertiban bendera partai politik dilakukan di sejumlah titik di Kota Cimahi, salah satunya di flyover Cimindi. Selain menurunkan bendera parpol di area flyover, petugas juga menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai tempatnya. Selain penertiban di area zona merah dan membahayakan, kegiatan ini sekaligus menegakkan peraturan daerah terkait K3, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Ini adalah yang sudah kesekian kalinya Bawaslu meminta untuk menurunkan APK yang ada di Kota Cimahi, terutama yang ada di flyover. Karena di samping di flyover juga ada di tempat lain, terutama ada yang di tempat pendidikan, ada di tempat ibadah. Itu kami turunkan sesuai dengan surat permohonan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti segera. Jadi kami setiap melaksanakan tugas, melaksanakan penurunan untuk APK, kami selalu didampingi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan menyerap aspirasi masyarakat. Selain diskusi dengan rakyat, Ganjar juga menikmati kuliner tradisional seperti nasi gablok atau nasi ikan asin. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo gelar tikar sambil berdiskusi dan menyerap aspirasi warga di Nagan Lor, Yogyakarta. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemangku adat hingga mahasiswa berbincang bersama Ganjar. Dalam diskusinya, Ganjar Pranowo menyatakan akan fokus pada program peningkatan kualitas pendidikan di tanah air bila terpilih menjadi presiden. Saya kepingin sekali sebenarnya ketemu anak muda seperti saat saya menemukan Seno Baskoro, Novi Basuki, Karina waktu itu gitu ya. Maka kalau mereka mau, maka apa yang menjadi pikirannya itu bisa salurkan. Jangan-jangan dia akan bisa mengerjakan, itu akan baik untuk kita semua. Tidak hanya itu, Ganjar juga melanjutkan perjalanan menyerap aspirasi masyarakat dengan berkumpul bersama warga di Kulon Progo. Sambil berbincang, Ganjar Pranowo menikmati kuliner tradisional nasi gablok atau nasi ikan asin atau ayam yang dicampur daun kemangi. Usai diskusi, calon presiden nomor urut 3 ini memilih menginap di rumah salah satu warga di Jobolawang. Dari Yogyakarta dan Kulon Progo, Gunanto Farhan, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Medan, Sumatera Utara. Ribuan pendukung yang memadati lapangan Astaka Pancing antusias menyambut kedatangan Mahfud MD. Riuh sorak-sorai ribuan pendukung menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di lapangan Astaka Pancing, Medan. Acara hajatan rakyat Ganjar Mahfud ini juga dimeriahkan oleh band Slang yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Mahfud berorasi di depan lautan pendukungnya terkait visi misi dan 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Sejumlah pengurus parpol pengusung dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3 dan Hanura juga turut hadir dalam acara ini. Dan wakil presiden. Yang pertama, melindungi atau memberikan perlindungan hak asasi di bidang peribadatan kepada semua pemeluk agama tanpa pandang bulu. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko belusukan ke pasar rakyat Oro-Oro-Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atiko memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi dengan produk-produk pangan berkualitas baik setara dengan supermarket. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mengunjungi pasar rakyat Oro-Oro-Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atiko langsung disambut hangat warga dan pedagang. Ia ditemani sejumlah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, salah satunya Krisdayanti. Mereka menyapa dan berbincang bersama sejumlah pedagang dan menampung aspirasi.
Siti Atikoh memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi. Selain itu, produk yang dijual pun merupakan kategori grade A atau berkualitas paling baik. Ia juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Bersih banget, jadi kayaknya aku pengen keliling di semua tempat. Terus barang-barang segar-segar sudah di packing juga, tapi kelihatan banget kalau itu sudah mengalami penyortiran. Jadi yang dijual di sini kayaknya memang yang grade A ya, yang kualitas prima. Kemudian banyak juga, iya ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik, dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-hari kita agak sulit hitungnya. Ya karena memang kan kalau daerah Malang Raya ya Batu, Malang, kemudian Kabupaten Malang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayur-sayuran yang bermutu. Kalau keluh kesah sendiri ada nggak sebut dari para pembeli ataupun pedagang? Nggak ada ya, kayaknya memang karena di sini barang-barangnya itu sudah mengalami penyortiran, jadi masyarakat yang ke sini sudah paham. Misalnya satu sayuran sudah di packing, harganya 7.000, 8.000 gitu. Kalau dari Mbak Kade sendiri bagaimana Mbak melihat ini sebagai anggota Dewan? Aku senang sekali karena kalau kita kan memang salah satu fungsinya memang dalam hal pengawasan ya. Jadi terkait badan pengawas obat dan makanan, kita lihat makanan-makanan apakah ada pengawet dan sebagainya. Bahkan kita kadang ada beberapa dari Pemprov provinsi yang bawa mobil untuk tes langsung. Jadi itu jelas akan membuat keamanan dan juga kenyamanan pembeli ya untuk dapat memilih dan memilah belanjaan yang sehat. Setelah dari pasar, Siti Atikoh dan rombongan langsung menuju kawasan Car Free Day untuk mengikuti senam dan jalan pagi sekaligus menyapa masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Partai Perindo gencar mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar murah sembako. Ya, pemirsa, di Kediri, Jawa Timur, Caleg DPR RI Partai Perindo Vena Melinda ajak masyarakat jaga kesehatan dengan senam sehat serta menggelar bazar murah minyak goreng. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 dari Partai Perindo kembali menggelar senam bersama ratusan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengkampanyekan program-program pro rakyat bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Murih Wiyati. Sejumlah warga yang mengikuti acara kampanye ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program dari Partai Perindo. Orangnya sangat elegan, smart, cantik, menjadi dewan itu sampai berkali-kali. Ya, itu terbukti dari kinerjanya yang bagus. Menjadi ibu rumah tangga tetap tidak bisa berdiam diri, tetap harus inovatif, kreatif, membantu perekonomian keluarga. Maka dari itu Partai Perindo, saya caleg perempuan, saya mengerti sekali bagaimana caranya kita mensosialisasikan program pro rakyat. Sementara itu, Vena Melinda juga menggelar bazar minyak murah untuk bantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Warga yang mengikuti acara ini bisa membeli minyak goreng seharga Rp5.000. Sangat membantu, apalagi harga sembako sangat mahal sekarang ini. Kalau menurut Ibu Partai Perindo seperti apa? Bagus, sangat membantu. Apa saja yang bagus dari Partai Perindo? Bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Mendekati jadwal pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menginstruksikan semua kadernya secara masif akan menyampaikan visi dan misi partai. Kader dan caleg Partai Perindo juga mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud ke masyarakat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.